Ya, sebenarnya sebagai orang yang mengerti tentang hukum, apa yang terjadi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu adalah peristiwa yang sangat memalukan. Ya, dia boleh mengajukan permohonan untuk meminta pergantian majelis hakim, tapi bukan dia yang menentukan majelis hakim diganti atau tidak. Dan majelis hakim diganti atau tidak itu kan harus ada alasan-alasan yang sah. Misalnya notabene mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Misalnya begitu. Baru pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia, pengadilan yang kita junjung tinggi, pengadilan yang kita hormati, dimaki-maki oleh salah satu pengacara. Dia melakukan sikapnya yang anarkis, dia melakukan sikap yang tidak layak dilihat, seperti preman. Tindakan yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution dan juga pengacaranya Firdaus Wibowo menuai banyak kritikan dari para netizen dan juga dari para anggota advokat Indonesia. Dalam video ini saya akan menampilkan beberapa ahli hukum pidana yang memberikan kritikan pedas terhadap tindakan yang dilakukan oleh Rasman maupun pengacaranya. Mereka mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Rasman dan Firdaus itu sangat memalukan dan telah mencoreng muka para advokat di seluruh Indonesia. Mereka yang seharusnya meluruskan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh para oknum tertentu atau para warga masyarakat atau terdakwa lainnya, tetapi justru mereka sendiri menunjukkan tindakan yang di luar daripada etika dan telah melanggar kode etik seorang pengacara. Dengan tindakan menaiki meja persidangan itu dianggap sebagai bentuk penghinaan tertinggi terhadap peradilan Indonesia atau terhadap pengadilan. Oleh karena itu, untuk tidak berpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya, kita dengarkan bagaimana respon atau reaksi dari para ahli hukum pidana dan juga para lawyer di Indonesia berikut ini. Ya, sebenarnya sebagai orang yang mengerti tentang hukum, apa yang terjadi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu adalah peristiwa yang sangat memalukan dunia hukum kita. Koruptor! Tahu nggak Anda? Ya! Tidak bisa! Tidak bisa! Tidak bisa! Ya, secara umum perbuatan seperti itu masuk contempt of court, ya, penghinaan pengadilan, ya. Tetapi kalau sudah menunjuk personal, misalnya pejabat tertentu, hakim, dikualifikasi melakukan perbuatan tertentu yang masuk kategori negatif seperti korupsi, sehingga masuk kategori koruptor, misalnya seperti itu sudah masuk dalam delik penghinaan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas. Jadi selain statement seperti itu tidak pantas, tidak etis disampaikan oleh seseorang yang sedang berperkara, katakanlah seperti itu, tetapi juga itu merupakan satu tindak pidana yang bukan delik aduan, sehingga bisa langsung ditindak oleh penegak hukum bahwa yang bersangkutan telah melakukan penghinaan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penghinaan terhadap pengadilan secara institusional. Saya kira seperti itu, ya. Bisa langsung diproses, Pak? Ya, bisa langsung diproses dengan melakukan tanpa adanya aduan, karena ini bukan delik aduan. Jadi menurut saya cukup dasar untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum tindak lanjutnya. Selain masalah etikanya, kalau benar yang bersangkutan misalnya berprofesi sebagai advokat, katakanlah begitu, tentu setiap advokat terikat selain hukum juga ada kode etik. Dan karenanya dari segi kode etik ini juga bisa ditindaklanjuti. Gitu. Ya, dia boleh mengajukan permohonan untuk meminta pergantian majelis hakim, tapi bukan dia yang menentukan majelis hakim diganti atau tidak. Dan majelis hakim diganti atau tidak itu kan harus ada alasan-alasan yang sah. Misalnya notabene mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pihak-pihak yang sedang berperkara. Misalnya begitu. Atau nyata-nyata menunjukkan tindakan-tindakan yang melanggar etika kehormatan hakim yang lainnya. Tetapi kalau menurut hemat saya, seperti saya katakan di depan tadi, ketika hakim menetapkan bahwa pemeriksaan saksi dilaksanakan secara tertutup, itu adalah keputusan majelis hakim yang harus dihormati. Itu penetapan majelis hakim yang harus dihormati, yang hanya bisa dilawan dengan cara mengajukan keberatan.
pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial. Tapi sama sekali tidak bisa kemudian memprotes, memaksakan untuk kemudian dilaksanakan secara tertutup dan atau kalau tidak dituruti minta majelis hakim diganti. Saya kira ini menunjukkan pertama ketidakpahaman secara baik hukum acara, yang kedua juga tidak menunjukkan bahwa paham etika di dalam menjalankan profesi advokat, dan itu saya kira ini yang patut disayangkan kalau itu terjadi, apalagi ketika terdakwanya adalah seorang advokat, katakanlah begitu, yang seharusnya jauh lebih tertib karena dia mengerti tentang hukumnya, kan begitu. Orang awam boleh saja seperti itu, tapi kan advokat kan sarjana hukum, mengerti hukum, yang harusnya orang yang mengerti hukum itu pasti lebih tinggi etikanya daripada orang yang tidak mengerti hukum. Baru pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia, pengadilan yang kita junjung tinggi, pengadilan yang kita hormati, dimaki-maki oleh salah satu pengacara. Dia melakukan sikapnya yang anarkis, dia melakukan sikap yang tidak layak dilihat, seperti preman. Apalagi yang paling kontroversi adalah ada salah satu pengacara yang sampai naik meja sidang. Ini jelas loh, ini jelas telah mencoreng marwah dan wibawa pengadilan. Profesi advokat atau profesi pengacara itu kan terkenal dengan profesinya yang terhormat, profesinya yang mulia, officium nobile. Dalam prakteknya ya berdebat, adu gagasan, adu argumen, bukan seperti preman. Inilah akibatnya kalau ada salah satu pengacara yang pernah diberhentikan diterima lagi oleh organisasi advokat lagi. Jadi pesan saya di sini adalah siapapun itu pengacara, siapapun itu dimanapun itu yang pernah diberhentikan secara tidak terhormat oleh organisasi advokatnya, jangan lagi diterima oleh organisasi advokat lainnya lagi. Dan saya menghimbau kepada Mahkamah Agung, yang mulia Ketua Mahkamah Agung, untuk tidak memberikan izin atau dicabut izinnya dan tidak boleh beracara di seluruh Indonesia dan dimanapun itu. Dan kepada pengacara yang sampai naik ke meja sidang, itu jelas loh, sudah menghina pengadilan, dan saya juga menghimbau agar dia juga segera dicabut izinnya dan tidak boleh beracara di seluruh Indonesia, dimanapun itu. Atau keluarga pelaku itu kemudian yang bikin ricu, tapi ini kan pengacara, jadi kita sebagai pengacara malu hati ya, karena sebenarnya tidak ada aturan-aturan yang kemudian seharusnya dipatuhi tapi kemudian dilanggar oleh si pengacara. Tindakan Rasman ini mempengaruhi nggak sih buat kedepannya Bang, apalagi ini kan disaksikan oleh banyak sekali. Oh iya, tentunya mempengaruhi buat pribadi dia, terutama orang akan melihat ini sebagai suatu keadaan negatif dari seorang pengacara Rasman gitu. Nah, kalau di hukum dia, misalnya dia kemudian ternyata benar-benar diputus bersalah, lebih gila lagi buat beliau. Walaupun dia siap masuk penjara, tapi kan nggak epic juga seorang pengacara masuk penjara karena persoalan hukum biasa gitu. Bang, ada yang respect dengan tindakan si Hotman saat dia disuruh diam gitu. Diam. Mungkin abang ada yang tidak bertindak lah dari Hotman saat itu lebih memilih diam, tidak ya, ada reaksi. Itu kan profesionalitas dari seorang pengacara yang sudah matang ya. Jadi jangankan dia, seharusnya pengacara muda juga bertindak seperti Hotman. Pasti banyak yang seperti itu. Jadi kalau dibilang respect, saya secara pribadi respect pada Bang Hotman Paris Hutapea, karena tindakannya menunjukkan dia sudah matang dan profesional sebagai seorang pengacara. Apalagi dia pengacara lama kan, senior kan. Bang, kalau menurut abang sendiri kan kalau persidangan hakim di luar negeri ya, di Singapura lah nggak usah jauh, kalau ada yang berbuat rusuh atau onar itu langsung bisa dipidanakan ya kan. Kalau di kita kan nggak bisa kan Bang, kan belum ada hukum. Menurut abang sendiri gimana sih? Ya, rusuhnya sejauh mana? Kalau rusuhnya bunuh orang di persidangan kan langsung dipidanakan juga, atau rusuhnya mencaci maki orang kena undang-undang pencemaran nama baik kan bisa dipidana juga. Jadi ini rusuhnya sejauh mana kita lihat. Kalau yang kelihatan naik meja itu rusuhnya dia naik meja, yang dirusuhin meja sama persidangan, sama acara sidang yang formal yang seharusnya tidak boleh ada acara pengadilan itu kemudian dipermalukan begitu. Jadi itu nanti ada persoalan sendiri, namanya contempt of court, pelecehan persidangan. Itu ada kondisi-kondisi tersendiri di mana pengacara yang bersangkutan bisa juga dicabut haknya sebagai pengacara. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh Mahkamah Agung. Berarti pernah ya Bang sebagai background mencari ya, harus ada yang mengadu.
gitu. Bang, kalau untuk reaksi hakim sendiri saat meninggalkan itu mungkin boleh dijabarin kira-kira? Itu hakim ada beberapa reaksi hakim ketika melihat suasana ricuh. Pada umumnya hakim akan memutuskan atau menghentikan sidang pada saat itu, menjeda atau kemudian men-stop, kemudian cari waktu lain supaya suasana kemudian kondusif lagi. Akhirnya hakim meninggalkan sidang. Jadi wajar hakim meninggalkan sidang dalam situasi yang sudah tidak memungkinkan terjadinya acara persidangan. Dan ini bisa memperberat hukuman juga nggak? Potensi memperberat hukuman. Gitu. Bang, kalau selama ini Bang di persidangan ada gak yang kejadian kayak gitu atau lebih parah sebelum-sebelumnya? Ada, sebagai beberapa kejadian ada, semua terekspos ya. Cuman rata-rata pelakunya bukan pengacara, rata-rata pelakunya adalah keluarga korban atau keluarga pelaku atau pengunjung. Berarti kalau yang ini yang melakukan pengacara berarti bisa bilang bisa jadi menjatuhkan atau menjelekkan profesi pengacara, advokat dan PH dong, bisa bilang Anda kan tidak menjelekkan profesi pengacara, tapi menjelekkan oknum pribadi yang bersangkutan. Gitu. Kalau kita sih tidak merasa begitu. Jadi yang jelek justru si pengacara yang bersangkutan. Mau segagah apapun dia, tapi kalau dia sudah nggak punya adab ya sudah. Sebenarnya nggak layak jadi pengacara. Di samping huru-haranya dia selama ini berarti seperti itu ya Pak? Ya maksudnya di huru-haranya dia seperti itu jadinya begitu. Ya kan kelihatannya mau jadi jagoan kan, padahal tidak. Jagoan itu nggak ada seperti itu. Bang, kalau dari pihak Rasman sendiri katanya kenapa saudara Rasman berani melakukan itu karena harusnya sidang itu kan terbuka, tapi kamu meminta sidang tertutup. Atau sendiri menanggapinya? Begini, ketika hakim memutuskan sidang tertutup, boleh aja. Sidangan prinsipnya terbuka, tapi ketika hakim memutuskan sidang tertutup, baik oleh pikiran sendiri, oleh hakim maupun oleh permintaan dari salah satu korban, boleh saja, karena ada kepentingan sifatnya memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika jadi sidang tertutup ya udah, nggak ada persoalan sebenarnya. Nah, tapi si seorang Rasman boleh juga meminta supaya sidang terbuka, umum boleh, tapi semua kan tergantung hakim. Karena yang punya kekuasaan di pengadilan itu kan hakim di acara persidangan. Jadi hakim ketika sudah memutus tetap tertutup, harusnya seorang Rasman itu mematuhi aturan itu, mematuhi aturan hakim seperti itu. Nah, kalau dia nggak patuh ya berarti kan ya kita bisa lihat. Dan kemarin sikap Rasman juga ada otak di mana Rasman mengusir polisi saat menenangkan. Ya udah, itulah rentetan daripada ketidaksopanan yang sedang terjadi. Kalau Bang pribadi kenal nggak sih mereka? Kenal Rasman atau si? Loh, kalau kita ngeliat orang-orangnya kan kita tahu. Kalau dia kenal kita belum tentu kenal, kita juga belum tentu kenal mereka. Tapi kalau tahu ya kita tahu. Tahu dari mana? Tahu dari kalian. Banyak kan juga yang bilang netizen tuh akhirnya kelihatan nih bobroknya dari sini, maksudnya perilakunya. Iya, nanti kelihatan perilaku buruk akan kelihatan dari tampilan-tampilan yang keluar di publik. Oke. Sip. Gimana? Terus naik ke meja, apa namanya, spontannya apa? Saya nggak pernah niat naik ke meja. Aduh, saya nggak habis pikir. Ada ya pengacara-pengacara yang asal bunyi, asal ngomong, cuma modal berani doang, tapi isinya nol. Bahkan dia nggak sadar dan nggak niat kalau dia naik ke meja. Nggak masuk akal apa alasan itu. Yang aku mau bahas di sini adalah makin kesini kualitas pengacara itu makin downgrade. Karena apa? Syarat untuk menjadi pengacara sekarang itu sangat-sangat mudah. 25 tahun minimal. Sudah melalui pendidikan khusus profesi advokat PKPA. PKPA jangankan 3 bulan 6 bulan, ada yang cuma ekspres 1,5 bulan sudah lulus pendidikan. Apakah itu bisa mencakup seluruh ilmu yang harusnya dia peroleh sebagai seorang advokat? Saya nggak jamin semua orang dapat. Ujian profesi advokat, lalu sudah magang 2 tahun di kantor advokat. Sekarang surat keterangan magang, saya jamin nggak semua itu asli, nggak semua orang itu menjalani benar-benar 2 tahun di kantor advokat. Tinggal bayar ke advokat yang sudah berpraktek cukup lama, ngeluarin surat keterangan magang, selesai. Terus lalu disumpah di pengadilan tinggi, sudah jadi advokat, gitu aja. Gimana enggak tambah lama tambah downgrade kualitas advokatnya kalau syaratnya segampang itu. Organisasi advokat sekarang itu juga kejar tayang. Pokoknya terima duit untuk PKPA, untuk upah, terima duit, selesai.
Pokoknya banyak-banyakan peserta. Ini yang harus kita perbaiki. Saya sangat gak setuju kalau syaratnya itu semudah itu. Walaupun saya pun produk dari syarat yang mudah itu. Tapi apakah semua orang itu mau belajar? Saya nggak jamin sih. Loh kok, terus kalau syaratnya terlalu mudah gimana? Kan masih banyak orang yang mau jadi pengacara. Nanti kalau terlalu sulit, nggak bisa mencapai cita-citanya. Hei, advokat itu penegak hukum. Advokat itu officium nobile. Advokat itu adalah profesi yang mulia, bukan sekedar profesi. Kalau nggak mumpuni jadi pengacara, nggak usah jadi pengacara, kerja lain aja. Dagang apa kek, dagang gorengan kek, bisnis apa kek. Nggak usah ngancurin martabat satu profesi advokat, tak perlu. Indonesia pun juga nggak diuntungkan kok dengan adanya kamu sebagai pengacara. Kalau kamu kerjanya awur-awuran, tabrak hukum sana, tabrak hukum sini. Jadi ya warga TikTok, hati-hati cari pengacara. Pertanyakan integritasnya. Jangan yang siang ngomong A, malam ngomong B, besoknya ngomong C. Hindari pengacara macam itu. Hindari pengacara yang hanya bisa ngomong. Karena pengacara itu bukan profesi yang sekedar pintar ngomong. Pengacara itu yang melindungi kepentingan hukummu. Ya, tolong diingat-ingat itu. Jadi gini rekan-rekan media ya, kalau melihat peristiwa kemarin di persidangan, saya secara pribadi ya sangat menyayangkan itu terjadi ya. Harusnya kita sesama penegak hukum saling menghormati ya. Kalau namanya arena persidangan itu wajib dihormati ya. Apapun mekanisme yang terjadi di sana. Di sana kan adu argumentasi, bukan adu kekuatan. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Walaupun saya jujur, saya adalah termasuk kuasa hukumnya loh ya. Tapi memang saya tidak mau adu persidangan ya. Cukup saya sebagai mentor dan supervisor. Ini hati-hati loh ya. Dengan melakukan tindakan ini itu disebutkan tutup contempt of court ya. Waktu pelecehan juga di hadapan pengadilan, memperkeruh keadaan di pengadilan, membuat kegaduhan di pengadilan, akibatnya menjatuhkan marwah dan martabat daripada pengadilan itu sendiri. Sedangkan hukum akhir daripada permasalahan itu kan ada di pengadilan. Kepala tertinggi yang memutuskan itu ada di tangan hakim. Makanya di pengadilan itu kan nggak ada gambar presiden dan wakil presiden, itu nggak ada. Berarti ya hakim itu hanya bertanggung jawab kepada yang Maha Kuasa. Makanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dia selalu berlandaskan sana. Nah kita-kita ini yang datang ke sana, baik itu kita sebagai pelapor atau sebagai terdakwa atau sebagai saksi, siapapun kita yang ada di sana, wajib hukumnya untuk menghormati sidang pengadilan tersebut. Kalau ada hal-hal yang kurang konstruktif atau kurang berkenaan dengan pokok permasalahan, ya kan kita bisa adu argumentasi, bisa menyampaikan, bisa komplain, atau bisa memberikan pendapat hukum. Bukan dengan cara gebrak-gebrak meja, bukan dengan cara naik meja. Ini kan sudah tidak menghormati lagi hakim. Yang untung aja saya secara pribadi juga terima kasih ya Hotman Paris tidak melakukan gerakan apapun pada saat didatangi ya. Saya tahu lah Hotman duduk di situ tuh, kalau feeling saya mengatakan kapan kau pukul saya. Kalau kau pukul saya udah kena pidana, udah makin telat. Tapi ini terlepas dari semuanya, harusnya tidak perlu terjadi bagi kita sebagai penggawa-penggawa hukum lah, yang mengerti hukum, memainkan hukum dan melaksanakan hukum itu sendiri. Ya seperti itu. Terlepas media, terlepas netizen untuk mencermati, mendengarkan ataupun menilai apa yang disampaikan ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengajari hakim dari sini, tapi sebaiknya untuk mengurangi, meminimais gejolak yang timbul. Karena ini kan masalah persoalan, masalah harga diri masalahnya ini. Rasman kan di situ kan berbicara tentang masalah harga diri karena dikatakan dia dicemarkan sebagai seorang advokat.
terhadap Hotman Paris. Nah, Rasman kan pengen membuktikan semuanya di dalam ajang pembuktian ini. Dan seharusnya menurut hemat saya, kenapa tidak sebelum di persidangan atau sehari sebelum di persidangan disampaikan kepada terdakwa dan tim kuasa hukumnya bahwa ini sidang akan tertutup. Karena materi pembuktian ini ada yang spesialis ataupun yang tidak boleh dipublikasikan. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita berbicara tentang masalah ini, bisa saja kan cukup hakim yang melihat, ditunjukkan aja melalui chatnya tuh. Buktinya bahwa ini kan hakim kan melihat semua, tidak perlu harus melalui layar. Dengan demikian diketahui bahwa peristiwa seperti ini. Nah, seharusnya menurut hemat saya ya sampaikan lebih dulu kepada terdakwa dengan tim kuasa hukumnya, sehingga pada saat di ajang pengadilan itu sedang berlangsung, tiba-tiba diberikan suatu keputusan yang menurut hemat saya ini akan pasti akan mengkebiri apa yang akan disampaikan oleh pihak Rasman. Inilah mungkin awal mula terjadinya kekisruhan itu, awal mula terjadinya gejolak emosional daripada Rasman beserta dengan tim kuasa hukumnya, yang mana jauh-jauh sebelum persidangan pun saya lihat ya Rasman sudah bergejolak tingkat emosionalnya terhadap si Hotman Paris itu sendiri. Nah, pencetusnya di situ. Akhirnya terjadilah peristiwa itu, peristiwa yang justru mencoreng keberadaan marwah martabat daripada pengadilan yang sedang berlangsung. Kira-kira itu ya. Bukan contempt of court. Kenapa? Karena izin sih. Jadi guys, pernyataan Rasman mengatakan bahwa perbuatan mereka bukanlah contempt of court karena sidang sudah diskors. Sepertinya ini perlu kita telah lebih lanjut nih. Apakah skorsing benar-benar menghilangkan aturan di persidangan? Berdasarkan fakta di dalam video-video yang beredar ya guys, sebelum sidang diskors kan Rasman menolak keputusan hakim yang menetapkan bahwa sidang akan dilakukan secara tertutup. Padahal di dalam pasal 159 ayat 1 KUHP, hakim itu memiliki kewenangan penuh guys untuk menentukan apakah sidang akan dilakukan secara tertutup atau terbuka, terutama jika menyangkut materi yang mengandung unsur-unsur kesusilaan. Menolak putusan hakim dalam persidangan itu bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Nah, di dalam pasal 217 KUHP guys, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan gangguan dalam persidangan itu dapat dipidana. Selain itu, di dalam pasal 216 KUHP mengatur bahwa siapapun yang dengan sengaja tidak mentaati perintah pejabat yang berwenang juga dapat dikenakan sanksi pidana. Jika kita melihat dalam persidangannya Rasman ini, sepertinya hakim memberikan skors karena dianggap sidangnya sudah tidak kondusif ya guys. Nah, setelah sidang diskors, apakah menjadi lebih kondusif? Alih-alih menghormati keputusan hakim setelah sidang diskors, Rasman mendekati saksi korban yaitu Hotman Paris, kemudian menyentuh pundaknya. Inilah yang mengarah pada ketegangan. Bahkan kuasa hukumnya Rasman, Firdaus Oibowo, naik ke atas meja. Ini merupakan tindakan yang sangat tidak pantas di dalam ruang sidang ya guys. Pertanyaan selanjutnya, apakah skorsing menghilangkan aturan di persidangan? Nah, secara hukum guys, skorsing itu tidak berarti persidangan kehilangan otoritasnya. Sidang yang diskors tetaplah berada dalam lingkup hukum dan ketertiban yang harus dijaga. Konsep contempt of court itu tidak hanya berlaku saat sidang berlangsung guys, tetapi juga mencakup tindakan yang merendahkan martabat pengadilan dan menghambat jalannya peradilan. Bahkan ya dalam banyak presiden, tindakan seperti ini tetap bisa dijerat loh guys dengan pasal 217 dan 218 KUHP. Apakah ini bukan contempt of court seperti klaimnya Rasman? Nah, jika kita melihat peristiwa sebelum dan setelah skorsing ya guys, sulit untuk membantah bahwa ada pelanggaran terhadap norma persidangan. Menolak putusan hakim saja menurut saya sudah bentuk perlawanan hukum, ditambah dengan tindakan ricuh setelah skorsing yang semakin memperburuk keadaan. Nah, dalam banyak kasus guys, tindakan seperti ini bisa dikategorikan sebagai contempt of court karena mengganggu integritas peradilan. Bagaimana menurut kalian nih? Apakah tindakan ini bisa dikategorikan sebagai contempt of court atau bukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita kemarin menonton dan melihat semua persidangan Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris. Namun disayangkan persidangan itu ricuh, persidangan itu gaduh, sehingga persidangan itu ditunda atau diskors selama 2 minggu. Pertanyaan semua orang selama ini apakah Rasman itu paham hukum, apakah
Rasman ini benar-benar belajar ilmu hukum, dari persidangan kemarin kita bisa menilai ternyata Rasman tidak paham hukum acara. Rasman tidak paham tata tertib persidangan. Dia tidak paham dan tidak mengerti bedanya terdakwa dengan pengacara. Dia sebagai terdakwa, bukan sebagai pengacara. Perannya antara terdakwa dengan penasehat hukum di persidangan itu ya beda. Itu ada konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensinya, Rasman harus diputus maksimal dalam perkara itu. Sebagai terdakwa, itu harus ditahan Rasman ini dengan tindakan seperti itu. Hakim boleh dan punya hak prerogatif untuk menahan terdakwa. Tolong yang adil yang mulia. Kami minta supaya media meliput secara live yang mulia. Kalau kita perhatikan dalam sidang ini Rasman terlihat sangat proaktif ya guys, bahkan berdebat dengan hakim secara langsung. Nah, padahal dalam hukum acara pidana itu terdakwa biasanya bersikap lebih pasif tuh. Bahkan yang banyak bicara tuh biasanya kuasa hukumnya. Sikap konfrontatifnya Rasman inilah yang menurut saya membuat majelis hakim itu merasa terintimidasi guys. Terutama karena Rasman bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat, tetapi juga menekan hakim agar sidang digelar secara terbuka. Nah, akibatnya tanpa banyak pertimbangan, hakim langsung mengambil keputusan tuh untuk membuat sidang secara tertutup. Tapi apakah putusan hakim ini bisa dibenarkan? Nah, dalam hukum guys, hakim itu memiliki diskresi penuh dalam mengendalikan persidangan sesuai dengan pasal 195 ayat 1 KUHP yang mengharuskan hakim menjaga ketertiban sidang. Selain itu, di dalam pasal 153 ayat 3 KUHP juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menutup sidang jika ada unsur kesusilaan atau dikhawatirkan sidang ini menjadi tidak kondusif. Nah, jadi dalam kasusnya si Rasman dan Hotman ini ya guys, menurut saya ada dua alasan utama mengapa hakim mungkin lebih memilih sidang tertutup. Pertama, tentang ketidaktertiban sidang akibat sikap Rasman yang terlalu dominan, yang bisa mengganggu jalannya persidangan secara objektif. Kemudian materi persidangan berkaitan dengan bukti yang bersifat ranah pribadi, yaitu percakapan antara Hotman dan Iklima yang bisa mengarah ke pelanggaran privasi. Jadi ya kalau dilihat dari sudut pandang hukum, keputusan hakim menutup sidang ini bisa dipahami ya guys. Merupakan langkah untuk menjaga fokus dan ketertiban, bukan semata-mata karena ingin memihak ke salah satu pihak. Yang merendahkan martabat wanita, itulah yang mau dibongkar. Nah, ya, bukan semata-mata mas. Pengacara Rasman mengatakan yang harus dibongkar adalah bagaimana Hotman Paris telah merendahkan martabat wanita. Tapi guys, bukankah yang jadi terdakwa di kasus ini adalah Rasman? Nah, jadi ini sidang untuk apa sih sebenarnya? Dalam hukum, fokus persidangan itu sangat jelas guys, siapa terdakwanya dan apa dakwaannya. Sidang ini bukanlah tentang perilakunya Hotman Paris, tetapi tentang apakah Rasman itu bersalah karena telah menyebarkan percakapan pribadinya Hotman di media sosial. Nah, kalau memang mau membongkar tentang Hotman ya, seharusnya itu lewat laporan lain, bukan dalam sidang yang ini, yang Rasman terdakwanya. Sepertinya tim kuasa hukumnya Rasman ini salah fokus ya guys. Jika mereka memang ingin membela kliennya, seharusnya mereka membuktikan nih apakah perbuatannya Rasman itu melanggar undang-undang ITE. Tapi kalau yang dibahas malah soal moralitasnya Hotman Paris, bukankah itu malah terlihat seperti peralihan isu? Jadi pertanyaannya sekarang guys, apakah ini sidang untuk mencari keadilan bagi Rasman atau hanya ajang untuk membuka aib lawannya yaitu Hotman Paris? Apakah strategi ini efektif ataukah justru menunjukkan bahwa mereka tidak punya pembelaan hukum yang kuat? Gimana menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar. Ya, ada yang tanya nih. Pak, kata pengacara yang naik ke meja persidangan itu, dia tidak melanggar. Kenapa? Karena sidang sudah ditutup oleh ketua majelis hakim. Sehingga itu tidak pelanggaran katanya gitu. Simpelnya begini, hari Sabtu Minggu pengadilan juga ditutup. Pengadilan hari Sabtu Minggu tidak ada persidangan, ditutup pengadilan tersebut. Boleh nggak meja-meja pengadilan itu, meja-meja persidangan itu dipakai untuk gelar lapak pasar di pengadilan itu untuk hari Sabtu dan Minggu? Karena pengadilan ditutup. Kurang lebih seperti itulah. Kalau memang boleh, pasti banyak yang gelar dagangan di situ nantinya. Nah, ini yang terjadi. Seharusnya seorang advokat sangat tahu betul tentang kode etik dan perilaku tentang advokat. Diatur dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Jelas ini terjadi contempt of court. Artinya apa? Seorang advokat yang tidak menghargai, yang justru menghina pengadilan atau menghina ruang persidangan. Terima kasih, salam cerdas hukum. Tapi dibilang tadi katanya melakukan dugaan menghina kepada pengadilan. Oh tidak dong.
Sidang sudah ditutup, Pak. Oh, sudah selesai. Sidang sudah ditutup. Kalau sidang masih berjalan, saya nggak berani. Itu berkaitan kode etik. Karena sidang. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Pak, mohon izin Pak, waktu Bapak saya pendapat Bapak. Bagaimana pendapat Bapak selaku advokat terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris Hutapea di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025. Silakan Pak. Ya, memalukan itu, perbuatan yang sangat memalukan. Selaku advokat melakukan suatu perbuatan yang tidak bermartabat. Jadi begini, walaupun pada saat itu Rasman Arif itu, ya saya ulangi, Rasman Arif itu sebagai terdakwa, tapi melekat di dalam dirinya sebagai advokat, ya, sehingga apa yang dilakukan Rasman Arif terhadap Hotman Paris itu sangat memalukan, tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat yang harusnya tahu dia apa yang harus dilakukan di ruang sidang itu. Oh gitu Pak ya. Kan Pak, bahwa persidangan kan sudah dihentikan Pak. Oh iya, memang persidangan sudah dihentikan pada waktu itu karena Rasman Arif ada mengajukan permintaan ataupun permohonan kepada majelis hakim, permintaannya nggak dikabulkan, sehingga ketika itu majelis hakim melakukan skors, ya, atau menghentikan persidangan, dia langsung menemui Hotman Paris untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, yang katanya mau buka-bukaan. Itu keliru, ya. Harusnya yang dilakukan oleh Rasman Arif dan tim hukumnya, bagaimana dia meyakinkan ya kepada hakim nantinya bahwa segala dakwaan yang ditujukan kepada Rasman Arif terhadap laporan Hotman Paris yang terkait dengan perbuatannya itu tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang harus dilakukannya, bukan dia mau ngajak buka-bukaan. Apa yang mau dibuka-bukaan, mau telanjang dari situ? Iya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia mau membuktikan bahwa yang dilakukannya atau yang diucapkannya terhadap Hotman Paris tidak ada perbuatan melawan hukum, bukan dengan cara begitu. Itu ruang sidang, walaupun pada saat dia mendatangi Hotman itu sidang sudah dihentikan. Kemudian Pak, perlakuan kuasa hukum Rasman yang naik ke meja penasihat hukum itu katanya dalam rangka membela Rasman. Nah, itu kan Rasman kan di dalam keterangan persnya itu kan hanya untuk melakukan pembenaran, bukan kebenaran. Ya, sekarang kan begini ya. Walaupun pada waktu itu persidangan sudah dihentikan, ya, kalaupun memang kuasa hukumnya mau melakukan pembelaan terhadap Rasman, bukan dia harus lompat naik ke meja penasihat hukum. Bukan begitu, orang Rasman nggak ada dilakukan oleh orang yang di sekitarnya tindak kekerasan terhadap Rasman, kok apa yang mau dibela? Nggak ada orang Rasman kok yang mendatangi Hotman. Jadi janganlah Rasman itu melakukan pembenaran. Yang perlu dilakukan oleh Rasman di dalam proses persidangan, sebagaimana yang disampaikan Hotman Paris bahwa itu adalah sudah sidang yang keempat, ya dia harus bisa, ya, dia selaku terdakwa dan tim hukumnya dapat menangkis dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Ya, kan kalau kita kilas balik ya, karena Hotman Paris merasa dirugikan, ada perbuatan melawan hukum terhadap dirinya yang dilakukan oleh Rasman Arif, maka dia membuat laporan polisi. Ya, dia melakukan laporan polisi. Di dalam laporannya itu disampaikannya apa yang dilakukan oleh Rasman Arif terhadap dirinya, sehingga polisi melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata ditingkatkan ke penyidikan. Setelah itu
Rasman jadi tersangka dan dilimpahkan ke kejaksaan P21, selanjutnya P22 dan dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya di sini nanti pembuktian benar dia bersalah atau tidak. Jadi bukan dengan dia dengan gaya yang memalukan itu mendatangi Hotman Paris selaku advokat. Ayolah, tunjukkanlah kepada masyarakat bahwa kami advokat-advokat ini orang-orang yang bisa memberikan kesejukan kepada masyarakat selaku penasihat hukum. Ya, bukan juga seperti yang dilakukan advokat itu, rekan saya advokat itu si Firdaus itu harus naik ke meja untuk mau katanya Rasman, katanya dia mau membela Rasman. Orang nggak ada, kan saya ulangi, tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun yang ada di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu terhadap Rasman sehingga harus naik ke meja si rekan advokat Firdaus itu. Jadi jangan lakukan pembenaran. Ya, hadapi secara jantan, hadapi secara gentleman bahwa kebenaran daripada aduan Hotman Paris terhadap Rasman itu biar dibuktikan di situ. Kalau memang ternyata nanti dari fakta-fakta di persidangan, dari bukti-bukti di persidangan, terus hakim menilai bahwa Rasman tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tentu hakim akan memutus bebas. Tapi ini kan enggak, ya. Jadi ini enggak, ini sudah justru dia melakukan perbuatan melawan hukum, membuat keonaran di ruang persidangan, walaupun persidangan sudah dihentikan. Ruang sidang itu tempat yang bermartabat untuk dilakukan suatu proses persidangan membuktikan orang itu bersalah atau tidak. Ya, jadi harusnya Rasman tidak melakukan itu. Ya, saya mengajak dia buktikan kalau dia nggak bersalah. Ya kan, seluruh dalil-dalil yang dibuat oleh jaksa yang ditujukan kepadanya dibuktikan bahwa itu tidak benar sehingga nanti hakim menilai, oh ya ini tidak. Tapi kalau memang nanti terbukti, ya terbukti bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum, ya dia harus gentleman juga, jalanilah hukuman. Ya kalau sekarang dia memang belum ditahan oleh penyidik atau tidak ditahan oleh JPU karena yang dipersangkakan kepadanya kan ya ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Iya. Kan gitu ya. Saya kira itu aja. Apa yang dilakukan oleh Rasman itu pembenaran, Pak ya? Ya, bagi saya itu pembenaran. Mana ada orang dibenarkan harus seorang advokat naik ke meja penasihat hukum ya dengan alasan terganjal perut segala macam? Nggak ada itu. Orang tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Rasman di ruangan itu kok. Seharusnya di ruang sidang itu Pak bicara hukum, bukan arogan, Pak ya? Iya, tunjukkan profesionalisme. Saya kira itu aja. Terima kasih, Pak. Ya.